Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, siapa yang tak mengenal akan sosok seorang Mahapati besar yang terkenal akan sumpah palapanya? Ya, benar, beliau adalah Mahapati Gajah Mada. Bagaimana sejarah dan asal-usul kelahiran beliau? Simak selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, saya mengingatkan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya, karena subscribe itu gratis. Seperti yang dituturkan oleh budayawan asal Lamongan, Solikin Suratmadja, menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakat, Gunung Ratu diyakini sebagai salah satu tempat kelahiran beliau. Masyarakat sekitar situs mempercayai Dewi Andongsari adalah nama samaran dari Indreswari, salah satu selir pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Konon keberadaan Dewi Andongsari di Gunung Ratu tak lain akibat persekongkolan jahat yang dilakukan di Keraton Wilatita. Diceritakan saat Indreswari mengandung salah satu istri Raden Wijaya, kemudian memerintahkan pengusiran terhadap Indreswari dari keraton tersebut. Dalam pelariannya, Indreswari ditemani oleh dua hewan kesayangannya dan memilih Gunung Ratu yang sekarang lebih dikenal dengan nama Cancing di Kecamatan Nimbang, Kabupaten Lamongan sebagai tempat pelariannya. Dan untuk menutupi derajat kebangsawanannya, namanya kemudian diganti menjadi Dewi Andongsari. Dan sangat logis bila ditarik lurus ke arah barat, kerajaan Majapahit dengan situs Gunung Ratu yang jaraknya tak terlalu jauh namun juga tak terlalu dekat, memungkinkan sebagai tempat pelarian Dewi Indreswari yang saat itu sedang mengandung. Dan pada saatnya kelahiran putranya, sehari-hari putranya dijaga oleh dua hewan kesayangannya, yaitu kucing Condromowo dan musang putih. Suatu hari ketika Dewi Andongsari sedang mengambil air, tanpa diduga seekor ular besar hendak memasuki rumah Dewi Andongsari dan akan memangsa bayinya. Melihat bahaya yang mengancam Gajah Mada kecil, dua hewan peliharaannya serentak menghalau dan terjadilah perkelahian antara ular besar melawan kucing Condromowo dan musang putih. Karena perkelahian yang tak seimbang, akhirnya perkelahian dimenangkan oleh kucing Condromowo dan musang putih, dan ular besar tersebut terkapar di atas tanah. Dan Dewi Andongsari tersentak dan terkejut saat tiba di kediamannya melihat seisi rumahnya berantakan, dan semakin panik manakala mendapati dari dua mulut hewan kesayangannya itu berlumuran darah. Dan kenyataan itu membuat Dewi Andongsari tak bisa menahan amarah. Dia menduga putranya dicelakai kedua abdinya tersebut. Dengan serta-merta Dewi Andongsari mencabut cundri kecil miliknya dan langsung menusukkan pada kedua hewan kesayangannya itu. Dua hewan kesayangannya itu tak melawan dan hanya diam pasrah menerima tikaman cundri sang majikan. Tak pelak keduanya langsung mati seketika. Setelah dua abdi setianya itu mati, Dewi Andongsari menemukan kalau putranya masih hidup, dan tak jauh dari tempatnya terdapat bangkai ular besar yang terkapar. Saat itulah Dewi Andongsari mengerti kalau darah yang ada di mulut kedua abdinya tersebut merupakan darah ular yang mati. Karena merasa bersalah, Dewi Andongsari serta-merta menubruk dan memeluk kedua abdinya tersebut. Tanpa disadari, cundri yang menancap di tubuh hewan piaraannya itu juga menusuk tubuhnya. Hal ini menyebabkan Dewi Andongsari menemui ajalnya. Lalu kemudian putra Dewi Andongsari diselamatkan dan diasuh Ki Sidowaya, tokoh masyarakat yang disegani di kawasan Gunung Ratu. Ki Sidowaya juga mengubur jasa Dewi Andongsari beserta kedua hewan abdinya tersebut. Singkat cerita, lalu kemudian
putra Dewi Anungsari dititipkan kepada adik perempuannya, seorang janda warawuri di Modo, dan di sanalah putra Dewi Anungsari dijuluki sebagai Joko Modo, yang artinya pemuda dari kampung Modo. Joko Modo dewasa lalu dibawa ke Sidowaya ke Majapahit untuk dijadikan menjadi prajurit Majapahit. Dari sinilah karir keprajuritannya dimulai dan hingga kemudian hari jadilah Mahapati Gajah Mada yang namanya harum dan disegani sampai saat ini. Demikianlah sejarah singkat tentang asal-usul kelahiran Mahapati Gajah Mada dan ibundanya Dewi Anungsari di situs Gunung Ratu. Terima kasih sudah menonton, semoga menambah wawasan dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.